Ya tadi Di Indonesia prinsip takut password, Pak. jangan ada kebencian dulu. Kalau di Indonesia takut sama MUI. Iya. Harus lapar. Iya, polisi takut sama tekan. Indonesia itu polisi nggak takut sama siapapun, sama Tuhan aja Iya. nggak takut. Polisi cuma Ya. takut sama MUI doang. Nah, itu. Ya ini sebentar, ini ada. Ya Pak Pol, lagi rame ya bacok-bacok itu kode Iya. loh Pak Pol. Iya. Itu kode Pak Pol. Jadi kita orang Kristen harus lebih hati-hati lagi, itu kode Pak. Jadi mereka itu ya, mereka tuh udah punya planning jangka panjang Pak. Harus bagaimana menghadapi ini bagaimana. Cuman kita menganalisa ini kan, kita kan orang biasa, orang awam. Seharusnya ini kan kerjaannya intelijen Pak. Kalau intelijen itu benar-benar dia netral, pemerintah sekarang gimana katanya Pak itu tadi itu Jokowi nggak usah diomongin. Jokowi itu udah benar-benar dia bukan seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Itu dia bukan seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Rakyatnya disakitin, saya cubit. Emang lu apa lu nyubit-nyubit? Ya karena politik saat ini saya lihat bahkan para grup-grup politik di belakang Pak Jokowi sendiri juga makanya dengan anaknya ini kan songong nih. Nah, itu nampaknya kalau anaknya lebih punya nyali daripada bapaknya tuh. Itu susahnya songong ini nanti apakah autis autis itu anaknya rada autis ini anaknya Jokowi, jadi dia masa bodoh dengan orang lain, termasuk masa bodoh dengan MUI dia. Orang sama mak banteng aja dia berani, coba gila ini kan kalau nggak songong. Iya. Ya kan sama si Megawati aja berani, si Gibran itu kalau nggak songong apa coba itu? Itu nggak mungkin. Itu kalau udah masuk politik dia berani ngelawan Megawati. Aduh, sedih libas itu. Tapi karena dia songong, dia berani tuh. Apa namanya tadi kasus persekusi ini lewat mana? Kalau dulu kan lewat Galarua ya setahu saya. Kalau sekarang nih lewat mana? Itu aja. Kasih. Tadi Perbuncit, logikanya aja sederhana ya. Kalau Anda ada kebencian, Anda aja sendiri ya. Ada kebencian dalam hati, kebencian. Akal sehat Anda, logikanya Anda akan jalan. Islam seperti itu. Mau dia profesor, doktor, mau dia anak yang itu. Mulai dari itu aja dasarnya. Kalau ada kebencian itu akal sehat Anda, rasional Anda akan bekerja. Sama aja dengan di Alkitab kok. Ya, oleh sebab itu bersih dulu gitu. Tidak ada unsur kebencian dulu, dengki atau apa. Agar waktu kita diskusi akal sehat akan jalan. Nah, ini yang dilakukan Islam bermula dengan kebencian. Itu ciri-ciri seperti itu kalau kita lihat. Ada unsur kebencian di dalam hatinya. Sehingga mau ekspresikan yang rasional dan kebenaran sudah hilang. Yang akan dia sampaikan juga, ya, akan kognitifnya akan kebencian. Itu persoalannya. Sehingga mau melihat pengetahuan dia akan bertambah sudah tidak ada lagi. Karena dari unsur-unsur itu aja yang paling pokok ya. Kemudian Taisha tadi ya dibilang ada kepolisian di Amsterdam University. Karena sama di negara-negara Eropa dan Amerika, polisi itu menjalankan tugas melalui SOP. Mereka telah diajarkan kalau diserang begini dengan demonstrasi begini jangan dilawan. Gitu. Seperti yang terjadi di Universitas Columbia. Dibiarkan mereka melawan, tapi kelama-lamaan polisi mulai borgol pakai borgol plastik, tangkap bawa satu-satu ke mobil. Ini tidak ada perlawanan secara signifikan. Mau dilempar batu, polisi sudah tahu apa yang harus kita hindari. Dia pakai petasan, apa yang harus kita hindari. Karena si pendemo itu tidak akan menggunakan, paling dia melihat benda-benda apa aja yang di jalan seperti batu dilemparkan, itu umum. Nanti polisi itu sudah dipersiapkan untuk pakai helm, pakai alat pentungan dan sebagainya. Tetapi ada etikanya kepolisian itu yang sama aja di Eropa Amerika. Mereka tidak akan. Saya pernah lihat sendiri di New York.
walaupun sudah anarkis si pendemo, polisi tidak akan mengapa, kecuali dia menyerang secara itu ya, secara fisik, artinya si polisi tidak menggunakan apa-apa. Ya dia langsung 3-5 polisi langsung menangkap si itu, langsung dia jatuhkan ke lantai, diborgol, dimuat ke kepolisian. Nah itu biasanya memang bagus ya, negara-negara sudah tidak maju. Seperti saya tidak mau lihat seperti Kepolisian Republik Indonesia, melainkan mereka templeng, bertendang si itu. Kendati sebenarnya tidak wajar untuk itu. Nah, kalau di saya lihat tadi SOP-nya polisi sudah dipersiapkan, mereka dididik gitu. Mau sebelum terjadi sesuatu mereka sudah jawab, jangan mereka lakukan. Ya itu saya senang di Amerika. Amerika seperti saya di tahun Iya, ada antisipasi ya Pak. Ada namanya apa kalau Pak Jenderal bilang itu rencana kontingensinya. Mereka sudah. Iya, udah ada. Mereka sudah jawab dini bagus. Pak. Iya, gitu. mereka sudah bagus. Benar tahu. Polisi tidak ada emosionalisan di sini, tidak ada emosi. Lu udah langsung dia tonjok enggak. Betul. SOP-nya apa, dia tanya apa, psikologis semua jalan gitu. Karena takut si polisi ini takut hukum. Di Amerika polisi paling penakut hukum. Kalau dia salah menangkap orang, dia yang sebalik dari penjara oleh pengadilan. Itu yang luar biasa. Saya pernah lihat polisi dimasukkan ke penjara karena salah tangkap, salah itu. Nah itu saya senang di sini negara ini gitu. Ya tadi di Indonesia takut password Pak. Jangan ada kebencian dulu. Kalau di Indonesia takut sama MUI. Iya. Iya, polisi takut sama tekan. Indonesia itu polisi nggak takut sama siapapun, sama Tuhan aja nggak takut. Polisi cuma takut sama MUI doang. Nah, ya ini sebentar, ini ada saweran ini. Dedut, terima kasih Dedut. Yosua Pasar Ibu Amerika, Tasya Manalu, Dia Ismi Hong Kong, luar biasa. Alessandro MZ, Andre Hartono. Oke lanjut, Paul Dere. Paul Dere silakan. Ya, selalu Pastor. Yang lain, yang ini yang ini ya, yang masih mau ini perut buncit ngapain dimatiin? Kalau masih mau bicara, nggak usah dimatiin mikrofonnya ya. Perut buncit, Pak Urang, Udora, sama Tasya tadi semua ya. Oke lanjut, Paul Dere. Ya Pak Paul, lagi rame ya, bacok itu kode loh Pak Paul. Iya. Itu kode Pak Paul. Jadi kita orang Kristen harus lebih hati-hati lagi, itu kode Pak. Jadi mereka itu ya, mereka tuh udah punya planning jangka panjang Pak. Harus bagaimana menghadapi ini, bagaimana. Cuma kita menganalisa ini kan, kita kan orang biasa, orang awam. Seharusnya ini kan kerjaannya intelijen Pak. Kalau intelijen itu benar-benar dia netral, artinya bisa mencegah sebelum kejadian ini. Ini kode sebenarnya. Nanti the nextnya kita nggak bisa sanggup mikir. Tapi mereka udah punya ini kan Pak Paul udah bilang kan 24 ini agak situasi agak panas. Nah jadi kalau sampai ini kode ini itu nanti akan terus itu penganiayaan itu akan turun terus. Kalau ini nggak diproses ya, artinya penjaranya cuma 3 bulan, 6 bulan. Dan ini kan pesanan pasti. Mereka itu sudah di mana-mana sekarang. Jadi hati-hatilah orang-orang Kristen itu untuk di lingkungan yang memang benar-benar kebanyakan mereka itu ya udahlah istilahnya seperti apa ya? Tulus seperti merpati, licik seperti ular. Terus kedua Pak Paul, saya lebih condong ini bukan agama Pak Paul sebenarnya ini Pak Paul. Ini adalah ideologi yang benar-benar ideologi ini mengajarkan radikalisme dan teroris. Udah nggak bisa lagi kita bilang, oh rahmatan amin, itu hanya kamuflase aja, hanya apa ya angin sorga. Tapi kenyataannya sekarang ini bukan agama. Ini adalah suatu ideologi yang memang mengajarkan kekerasan dan radikalisme dan teroris. Jadi ya pemerintah sekarang gimana kata Pak itu tadi Jokowi. Jokowi nggak usah diomongin. Jokowi itu udah benar-benar dia bukan seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Itu dia bukan seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Rakyatnya disakitin, saya cubit. Emang lo apa lo nyubit-nyubit? Tindakan yang nyata itu lo.
inilah terus kepolisian. Sekarang kan katanya si siapa Tito ini kan bukan Tito siapa yang Kapolri sekarang namanya Sigit, itu kan dia sendiri Katolik, iya kan? Nah ini mau dipancing dia, gimana dia bisa nggak berani Pak, nggak punya nyali sedikit Pak. Dan kedua Pak Pol, ini yang kena orang Katolik. Jadi orang Katolik di Indonesia kan selama ini terlalu low profile. Ya mereka rasa sendiri, ya kan? Kalau kita ini sudah sering menyuarakan. Sekarang kayak tadi katanya pastor yang di Jogja itu, dia nggak ada komen apa-apa. Ya kita pelajari aja lah situasi, karena mereka udah planning jangka panjang ini. Itu aja Pastor, terima kasih. Coba silakan, coba. Pak Paul, itu saya ada kirim link ke di chat itu langsung ke yang host. Itu yang Israel di katanya wakil Israel di PBB. Bagus tuh. Itu Pak Teddy saya juga ada kirim link. Coba dilihat aja, dilihat dulu itu, dipelajarin Mana nggak ada. Yang di host? Yang di host, Pak. Di host. Iya, link YouTube. Waduh. Mana nih kamu? Chat yang di host. Oh ya. Kirim lagi aja ke umum bisa nggak? Soalnya ini saya ada di ini nih. Oke, coba sebentar ya. Kirim lagi ke ini aja, ke umum aja, ke umum. Ke umum ya. Bentar. Iya, soalnya saya susah mindahinnya nih. Oke, yang lain dulu deh. Ya, oke. Siapa yang lain mau lagi lanjut? Student, Uncit, Pangeran ini, Anta. Ya, Pak. Oh. Ya, Bu Dora. Ya, saya tadi mendengar tentang, saya rasa Jokowi bukan tidak berani, tapi dari karakter dan dari belakang profesi dia hingga jadi presiden, itu kan dia jadi permainan daripada wayang, daripada oligator seperti yang kata Pak Teddy. Iya betul. Memang itu tadi yang Pak Teddy itu dimaksud siapa tadi itu Pak Paul Deli itu, karena Jokowi itu kan semua programnya Jokowi itu bagus. Jokowi ini orang baik. Jokowi ini orang yang benar-benar tulus mengabdi buat negara. Tapi sayang dia nggak punya nyali untuk melawan MUI, Bu Dora. Ya karena politik saat ini saya lihat bahkan para grup-grup politik di belakang Pak Jokowi sendiri. Nah, makanya dengan anaknya ini kan songong nih. Nah, itu nampaknya kalau anaknya lebih punya nyali daripada bapaknya tuh. Itu susahnya. Songong ini nanti apakah autis. Autis itu anaknya rada autis ini anaknya Jokowi. Jadi dia masa bodoh dengan orang lain, termasuk masa bodoh dengan MUI dia. Orang sama Mak Banteng aja dia berani, coba gila. Ini kan kalau nggak songong. Iya. Ya kan sama si Megawati aja berani, si Gibran itu kalau nggak songong apa coba itu? Itu nggak mungkin. Itu kalau udah masuk politik dia berani ngelawan Megawati. Aduh, sedih libas itu. Tapi karena dia songong dia berani tuh. Ya. Makanya saya yakin si Gibran ini berani ngelawan MUI. Terus satu lagi dari pendapat Bapak siapa tadi yang menyatakan tentang doktrin itu di umat Kristen itu, saya rasa karena dogma yang pernah Bapak utarakan bagaimana dogma gereja-gereja di Indonesia itu ya Pak Paul. Jadi dan bagaimana tentang Alkitab Pak Paul, sementara saya saja kemarin Pak Paul mau datang ke Austria. Saya ajak tuh teman-teman yang Kristen ya, biar gabung di rumah kita cari. Juli ya, kita janjian Juli ya. Ya, ya kabarin Pak Paul. Jadi waktu mereka langsung memikirkan sesuatu yang aneh karena mereka sudah terdoktrin akan Alkitab tulisan yang lama yang seperti Pak Paul paparkan. Jadi bagaimana Alkitab itu Pak Paul paparkan, saya ikuti terus. Tapi sementara banyak orang berfokus kepada Alkitab cuman bakunya daripada Alkitab itu. Jadi nggak mau berkembang tentang sejarahnya begini.
sejarah perjalanan Alkitab itu begini. Makanya saya pernah juga berkata bertanya kepada Pak Paul tentang tanduk kecil itu, karena saya sudah terdoktrin dari dulu Pak Paul. Tanduk kecil itu adalah Katolik akan kembali berkuasa, Rom Katolik. Bukan, itu orang Katolik aja diserang sama Islam, itu nanti justru nanti Vatikan itu nanti di akhir zaman ini Katolik nanti itu akan diserbu sama Islam, itu akan dihancurkan oleh Islam. Ya, tapi saya kan dari mulai kecil sudah terdoktrin akan ya itu salah, itu doktrinnya Martin Luther, karena kan kalau kalian kan orangnya Nomensen ini Lutheran banget. Luther itu sangat membenci gereja Katolik. Iya, malahan saya itu adalah bukunya tuh Bu Dora, nanti cari di bukunya di BPK Gunung Mulia yang namanya Olaf Schumann. Olaf Schumann ya kalau nggak salah, Olaf Schumann, betul ya. Olaf Schumann itu bilang anggapan bahwa Paus adalah antikristus itu adalah Martin Luther yang pertama kali mencetuskannya. Makanya saya terdoktrin. Waktu saya belajar lagi, waktu saya di Haifa ini, saya menemukan lagi buku di salah satu bukunya Martin Luther, kalau nggak salah yang von den Juden und ihre Lügen itu. Malah Martin Luther sekarang balik ngomongnya orang Yahudi yang antikristus, dan sekarang orang Protestan sedang bingung nih, ada dua kutub, yang satu bilang Paus, yang satu bilang Yahudi, tapi yang betul adalah Islam. Ya, tapi sama saya kan terdoktrin dari dulu bahwasanya antikristus. Lepas dong, doktrinya dilepas dong. Kalau sudah tahu salah dilepas, yang dipertahankan. Iya, makanya saya sudah lepaskan itu. Saya coba dengan grupnya saya. Nanti grupnya kalau pas saya datang, nanti kita bikin seminar akhir zaman aja. Kalau nggak gini aja deh, tentuin bulan Juli kita bikin seminar akhir zaman deh di Austria deh. Ya, saya coba ngomong sama Pak. Nanti bikin flyer ya. Ini kan bulan Mei kan? Iya kan? Kan Juni masih sempat buat pengumuman, bikin flyer. Bulan Juli pas liburan itu kan kita urlaub semua ke sana. Ya. Dan fahren wir zum Österreich ya. Enak. Jadi kita bikin seminar. Ya, coba saya nanti. Ya, wir machen eine Seminar mit der Ende von the apa namanya bahasa Belandanya apa namanya, kalau bahasa Jermannya tuh akhir zaman apa namanya, saya juga lupa namanya ya, nama bahasa Jermannya itu. Jadi kita belajar, nanti kita bicara itu tuh namanya. Ini bikin flyernya pakai ini apa namanya, pakai, tapi dia nggak bisa ini ya, the end of the child, the end of the child, iya, the end of the child, iya, end of the child. Ya, tapi saya coba dulu cari gedungnya Pak Paul yang bisa dikumpulkan, bisa di tengah-tengah. Oh, jangan di gereja aja, cari gereja, kita pakai aja gerejanya dia. Iya, makanya saya nanti kan saya coba dulu gerakan, nanti tanggal 22 Juni ada pertemuan orang Batak ya. Nah, di situ kan rata-rata orang Bataknya Kristen kan, Pak Paul di sini. Nah, coba saya akan bicarakan Pak Dubes, ketepatan Dubes Austria orang Kristen. Cuman yang saya mau katakan, ini jadi bagi saya bumerang karena mereka menyatakan saya sudah tercuci otak saya, sementara Pak Paul memaparkan secara sejarah, secara daripada Arabia. Iya, betul. Kita kan sudah menyatukan orang Kristen justru. Selama ini kan banyak orang Kristen nggak sadar. Orang-orang Kristen di Eropa ini kan nggak menyadari bahwa Islam ini antikristus. Waktu saya ngomong-ngomong sama teman di Jerman yang di Stuttgart itu, saya percaya loh kalau saya bilang Islam ini antikristus. Padahal saya udah pernah bikin seminar, tapi waktu itu karena dia juga datangnya terlambat ya. Orang ini datangnya terlambat. Kalau kita yang ngerti dari awal, dia kan tahu yang saya ngomong bahwa Islam ini antikristus, dan orang ini nggak ngerti. Dora. Iya, makanya saya bersyukur ya. Jadi bersyukur bisa ikuti semuanya, walaupun saya tetap di dalam keimanan saya, tapi lebih berkembang, lebih luas wawasan saya
tentang ketuhanan, tentang yang secara yang asli, bagaimana iman, bagaimana berdiakonia, bagaimana perpuluhan itu saya akui ya Pak Paul. Jadi banyak yang saya dapati. Saya juga dulu punya pengalaman waktu bapak saya sakit, untuk nggak ada saudara seperti Pak Paul bilang, meminjam duit sampai pulang diceramahi dulu, tapi nggak dapat apa-apa. Saya juga punya pengalaman yang sama. Jadi kekristenan itu hanya di kebanyakan orang Kristen monoton, ya. Jadi nggak berkembang, spesial di Indonesia ya. Nah, di sini yang maunya semua di sini yang ada di sini bisa bergerak untuk membangun bukan kekuatan negatif ya. Tuhan bisa membuat kebenaran itu nyata gitu. Betul. Makanya saya sih berharap ya, makanya saya bersyukur ya penginjilan kami di Den Haag sekarang didukung oleh beberapa gereja Indonesia dan gereja internasional ya. Wah, tadinya kita sendirian ya, aduh capeknya setengah mati bener waktu kita penginjilan ya, tapi kita terus ya selama 3 tahun. Akhirnya sekarang gereja-gereja mulai terketuk hatinya, membuka diri, membantu kita penginjilan sekarang di Den Haag. Oh, puji Tuhan. Ya itulah, tapi ya mudah-mudahan berkembang, itu yang saya harapkan ya. Semua orang Kristen, saya nggak mau pilih bulu Katolik, Advent, betul. Kita harus bersatu. Dan melihat dan mendudukkan sejarah itu, karena sampai sekarang dari penjelasan Pak Paul, dari bagaimana perkataan firman Tuhan itu secara Arabiahnya kan, secara aslinya itu beda dengan tulisan. Bahkan saya kalau lihat buku Alkitab yang lama juga dengan yang sekarang itu jauh beda ya pengertiannya ya. Jadi ini seharusnya orang-orang Kristen harus meninggalkan, bukan meninggalkan ya, lebih membuka pikiran yang sebenarnya gitu. Betul Bu Dora. Oh. Luar biasa. Ini coba ini apa, ini mau nampilin apa, coba saya tampilin ya, coba ya. Itu ambasador Israel.